Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat pagi untuk Ibu dan Bapak yang berada di Peru dan juga mungkin di Bolivia ya. Baik, sampai bertemu kembali bersama kami dari program Sekolah Ekspor. Nah, di mana ini merupakan salah satu program dari Sekolah Ekspor yang biasa kami lakukan untuk membantu para UKM Indonesia tentunya agar bisa naik kelas dan juga menjadi eksportir. Ataupun juga yang sudah menjadi eksportir akan lebih lagi memperluas pangsa pasarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini di Indonesia dan juga pagi hari di sana di Peru atau juga di Bolivia. Malam ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa dan spesial, yaitu dari KBRI 5 Peru ya di Peru. Dan sudah hadir bersama kita yang terhormat Ibu Dubes Maria Estela Anwar dan mohon maaf Ibu Marina Estela Anwar dan juga beberapa pejabat fungsional yang ada di KBRI, ada Ibu Melisa, juga saya lihat ada Pak Arvin dan yang di KBRI 5, mohon maaf mungkin namanya tidak. Bu Intan ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk bisa kali ini memberikan informasi dan tentunya peluang apa saja yang bisa produk-produk Indonesia tentunya bisa diserap ataupun bisa memperluas pasar ke wilayah khususnya di Peru dan Bolivia. Baik, sebelum mulai sedikit perkenalan untuk Bapak Ibu semua yang baru bergabung. Perkenalkan, nama saya Titan Septian dan juga partner saya Pak Roni Ariful Bila, nanti mungkin memperkenalkan langsung. Kami dari Sekolah Ekspor, di mana program Sekolah Ekspor ini tujuannya adalah untuk meningkatkan para UKM agar siap menjadi eksportir. Kami transfer knowledge tentang ekspor ya, karena kami sebagai pelaku juga, sebagai praktisi juga dan juga sebagai mentor di beberapa UKM, kami berbagi dan sharing kepada teman-teman UKM. Saya pribadi bisnis ekspor impor sejak tahun 1997. Dan rekan saya Pak Roni eksportir furniture sejak tahun 2000. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih peluang apa saja dan program apa mungkin nanti dari KBRI 5 ya yang di Peru untuk bisa kita sebagai pengusaha atau UKM Indonesia mendapatkan peluang tersebut. Itu saja mungkin sebagai pembuka. Nah, sekarang mungkin kami serahkan baik kepada mungkin Ibu Duta Besar mau memberikan speech atau paparan, monggo, atau juga dari Ibu Melisa. Silakan. Jadi Pak Roni nggak mau kasih. Pak Roni mau perkenalkan dulu, silakan. Terima kasih. Kami sangat berbahagia sekali karena malam ini yang terhormat Ibu Dubes dari Peru dan kemudian para stafnya berkenan untuk berjumpa dengan kita di Indonesia untuk memberikan informasi yang tentu saja sangat idam-idamkan, ditunggu-tunggu oleh para UKM ekspor ya, seperti saya sendiri sangat berkeinginan untuk memasuki pasar-pasar non tradisional di Amerika. Mudah-mudahan malam hari ini saya yakin pasti kita akan mendapatkan informasi yang sangat mencerahkan, membuat kita semangat
untuk meningkatkan ekspor kita sesuai dengan anjuran Pak Presiden Jokowi. Kita harus meningkatkan kinerja ekspor kita. Demikian, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memanfaatkan pertemuan ini dengan baik. Tetap semangat, salam ekspor. Ya. Baik, terima kasih Pak Roni. Monggo kami persilahkan dari Ibu Dubes atau Ibu Melisa yang akan menyampaikan. Mungkin saya langsung aja ya, nanti Bu Melisa membantu saja kalau nanti ada tanya jawab. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi untuk teman-teman dari KBRI 5. Ini merupakan suatu kebahagiaan buat kami semua di sini diberi kesempatan untuk memberikan paparan mengenai peluang dan potensi ekspor ke Peru. Memang ini KBRI 5 merangkap Bolivia, tapi untuk hari ini saya akan memaparkan mengenai Peru, tapi sebenarnya Peru Bolivia hampir sama, mempunyai potensi yang cukup baik, hanya memang pasarnya sedikit karena Peru hanya 32 juta, sementara kalau Bolivia hanya 11 juta. Namun mungkin nanti dari paparan saya bisa dilihat kenapa kita bisa berfokus kepada Amerika Latin. Hari ini saya akan memberikan gambaran mengenai ekonomi Peru sepintas, kemudian hubungan bilateral di bidang perdagangan Indonesia-Peru, dan juga nanti apa-apa yang perlu diperhatikan bagaimana untuk masuk pasar Peru. Baik, mungkin saya bisa dipanggil Ibu Estela, nanti setelahnya kalau setelah pertemuan ini Pak Titan Saptian dengan Pak Roni, tadi saya lupa menyebutkan, terima kasih atas kesempatannya, bisa menindaklanjuti pertemuan ini untuk bisa membantu para UKM. Baiklah, ini mengenai saya sepintas mengenai Peru ya, penduduknya memang 32,5 juta, jadi pasarnya kecil dibandingkan Indonesia tentunya ya. Peru terletak di Amerika Latin, dia berbatasan dengan Ekuador, Kolombia, Brazil, dan Chile, dan inilah sangat strategis. Jadi Peru merupakan satu di antara 33 negara di Amerika Latin, jadi di Amerika Latin total 33 negara, dan sangat strategis dan penting karena letaknya yang berbatasan dengan beberapa negara, sehingga bisa mungkin menjadi hub, karena yang saya lihat barang-barang Peru ada juga dijual ke Bolivia. Dan ibu kotanya Lima, jadi sepertiga dari penduduk Peru itu tinggal di kota Lima, dan kota Lima umumnya adalah pusat industri dan perdagangan, dan orang yang tinggal di kota Lima itu cukup kaya ya, jadi dia mempunyai nilai beli yang cukup tinggi. Dan hanya kendalanya yaitu di sini adalah bahasa Spanyol, jadi memang produk-produk yang masuk ke sini harus dibuat di dalam bahasa Spanyol. Ada yang di stiker, tapi sekarang mungkin kalau produk makanan nanti harus ditulis di dalam bahasa Spanyol di dalam packagingnya. Nah, GDP-nya 228 juta dan per kapitanya 7.000, jadi lebih tinggi daripada Indonesia ya. Dan karena dia berbatasan dengan Amerika, banyak orang-orang kaya Peru itu mempunyai properti di Amerika atau dia membeli di sini dan kemudian dia tinggal di sana. Melihatnya itu mereka ke Eropa dan ke Amerika. Pertumbuhannya itu 3,8% dari 2015 sampai 2019. Namun Peru itu jadi sejak 2004 sampai 2014 selama 10 tahun itu rata-rata pertumbuhan Peru itu 5%. Jadi sangat positif, sehingga Bank Dunia menyebutkan dia the rising star in Latin America, karena dia ekonominya cukup stabil dan pertumbuhannya di atas 5%. Namun memang sejak 2015 dia turun sampai sekarang
antara 2,5 sampai 4%. 4% hanya di tahun 2018. Ini karena mereka punya punya sistem ekonomi itu macro corps ekonomi. Jadi mereka hanya bertumpu pada ekspor pertumbuhan, ekspor bahan-bahan baku dan ekspor bahan alam. Jadi ini sebabnya mereka karena industrinya itu pertambangan, pertanian, dan perikanan. Jadi kalau pertanian saya sarankan memang kita hampir semua mungkin mereka lebih unggul dari Indonesia. Dan karena dia anggota APEC, WTO Pacific Alliance, dan juga ada Andean Community, ya, jadi ini membuat Peru cukup strategis karena banyak hubungannya dengan beberapa negara Amerika Latin. Pertumbuhannya memang di tahun 2020 pada pandemi ini agak turun, mungkin minus 11,1%. Kayaknya semua negara mengalami penurunan. Berikutnya, ini gambaran ekonomi Peru. Ya, jadi tadi saya katakan karena memang dia tergantung oleh tambang, pertanian dengan perikanan, sehingga dia surplus meskipun memang ada pandemi dia lebih surplus dan umumnya adalah produk-produk pertanian dan pertambangan. Jadi hampir semua negara Amerika Latin itu kaya akan tambang dan kaya akan pertambangan. Berikutnya ini ekspor Peru. Tadi saya katakan hasil tambangnya itu ada emas diekspor ke India ya, perak, tembaga, zinc, timah itu rata-rata ke Amerika dan Eropa, minyak dan gas alam, kemudian produk-produk ikan. Sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan Cina di Laut Pasifik itu. Kemudian juga hasil pertaniannya anggur, blueberry, alpukat, asparagus, quinoa, coklat, kopi, jeruk nipis, mangga itu umumnya ya, dan rata-rata diekspor ke Eropa, Amerika, dan juga Asia, berapa Cina, dan juga dia mempunyai tekstil, ya. Karena memang tekstil merupakan budaya. Import Peru dari dunia itu dari ekspornya, jadi itu adalah pemasukan utama bagi Peru. Mitra utamanya ya Amerika, Cina, Jepang, Korea, dan Chili. Kalau importnya kebanyakan adalah bahan material prima, bahan material jadi bahan bakar, pelunas gitu. Kemudian barang modal atau konstruksi untuk mereka banyak pembangunan ya. Saya lihat banyak import dari Amerika dengan juga Cina. Kemudian barang konsumsi. Nah ini yang mungkin yang Indonesia bisa masuk di barang konsumsi tahan lama untuk perabotan rumah tangga, pakaian, sepatu, dan lain-lain, juga bahan tidak lama itu makanan, minuman. Nanti kita lihat. Jadi kalau Amerika, Cina, Jepang, Korea, Australia, Kanada itu adalah mitra utama untuk hasil tambang. Kalau Chili banyak mitra utama di sektor retail atau transportasi, dan Kanada, Spanyol, perbankan. Jadi tadi saya bilang karena sistemnya itu monocrops, dia bertahun-tahun hanya tergantung dari pemasukan sektor pertanian, sehingga kenapa jatuh itu pada saat itu harga di internasional itu kan turun, sehingga mereka pertumbuhannya ini. Nah, tapi mulai di tahun 2000-an mereka sedikit-sedikit membuat industri, tapi semua bertumpu di kota Lima dan sekitarnya. Nah, kebijakannya supaya mereka bisa menjadikan kekuatan ekonomi baru di Amerika Latin, dia mengadakan sebanyak-banyaknya perjanjian bilateral di bidang perdagangan dengan target 25 negara, sekarang ini baru 20, mungkin 21 FTA ya. Dan dia juga membuka seluas-luasnya untuk import barang dari luar, kecuali barang-barang yang di sektor pertanian karena dia dan juga transgenik untuk melindungi produk-produknya ya. Misalnya di beras, jagung, kentang, karena Peru itu mempunyai 4.000 jenis kentang ya. Jadi kentang di Indonesia itu hasilnya dulu mungkin pada saat Spanyol menjajah Peru,
kemudian dibawa Spanyol, dijual ke Belanda mungkin masuk ke. Jadi kentang hampir di seluruh dunia itu aslinya dari Peru. Sementara untuk investasinya, dia juga orang asing, investor asing bisa mempunyai 100% saham. Dia juga equal treatment, tidak ada perbedaan antara investor asing dengan investor dalam negeri, dan juga bisa melakukan repatriasi keuntungan dengan bebas. Misalnya seperti di pertambangan itu, semua misalnya dilakukan oleh Australia atau Amerika, kemudian langsung dibawa. Sekarang kalau kita mungkin dilindungi dengan adanya smelting ya oleh Bapak Presiden, kalau di sini dibawa semua, kemudian ya bagi keuntungannya sih antara masih 30-70%, tapi dengan yang lain-lain bisa 40%. Itu sebabnya meskipun dia kaya, kalau kami lihat dalam beberapa kunjungan yang pembangunannya masih bertumpu di Kota Lima. Sementara ada unsur-unsur lain yang membuat mereka tidak terlalu berkembang selain di Kota Lima. Berikutnya, ini tadi yang saya katakan mengenai FTA. Jadi dia ada Andean Community, kemudian ada Kuba, Mercosur, dan banyak bilateral trade, perjanjian perdagangan dengan banyak negara. Yang di Asia itu adalah Cina, Korea, Jepang, dan bahkan Thailand dan Singapura. Inilah merupakan saingan buat Indonesia, karena Thailand, Singapura sudah mempunyai langsung sendiri, sementara Malaysia, Brunei masuk di dalam TPP ya, jadi Comprehensive and a Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Ini yang membuat kita agak sedikit kalah mungkin karena pajaknya jadi lebih tinggi. Berikutnya, nah ini kita masuk kepada hubungan perdagangan Indonesia. Perdagangan Indonesia dengan Peru itu selalu cenderung meningkat dan surplus buat Indonesia. Meskipun memang masih sedikit kalau dibandingkan negara-negara ASEAN, total kalau di Amerika Latin kita cuma 3,8 miliar ya dengan Amerika Latin. Sementara Malaysia paling tinggi 14 miliar. Itu karena selalu satu juga mereka juga punya perjanjian. Kalau di Peru kita surplus tapi memang sedikit, yaitu kalau dilihat ini sumbernya adalah Free Trade Corps ya. Jadi 2020 284,9 juta. Kalau BPS memang 2019 itu 342, kalau BPS mungkin 264, jadi agak beda ya. Tapi kita memang selalu surplus. 2019 import kita dari Peru meningkat ya karena import coklatnya meningkat. Sementara di 2020 memang kita mengalami penurunan. Dan yang menurun umumnya itu adalah tadi kertas fotokopi, sepatu dan garmen, karena kan kita tidak sekolah ya, anak-anak tidak sekolah, kantor juga banyak tutup. Mungkin itu saya lihat kertas fotokopi, karena di sini saya lihat sekolah-sekolah itu harus bukunya bermacam-macam bentuknya, kemudian juga kertas fotokopinya juga dipakai, masih anak-anak itu harus ini. Dan yang pemasok utama saya lihat Sinar masih apa Bu Melisa, PP, kertas yang gitu ya. Nah kemudian APP ya, terus mobil dan spare part. Sementara yang meningkat adalah kertas tisu dan shortening. Mungkin mereka tinggal di rumah, mereka makanan utamanya itu juga roti ya, salah satunya. Roti mungkin mereka membuat, dan mereka senang sekali roti. Mereka membuat shortening dan kertas tisu toilet ya, kan meningkat. Dan ini tadi saya bilang saingan utamanya Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Berikutnya, ini adalah yang kita import dari Peru yang paling banyak gitu ya, memang total coklat, anggur, zinc, senar gitar, kris, kalsium fosfat, itu import utamanya. Sementara ekspor utama kita itu memang
otomotif, kertas, spare part, mesin-mesin, benang, yarn untuk tekstil ya, kertas tisu, alas kaki, dan baju. Itu ini utamanya. Tapi makanan, olahan jadi makanan jadi juga kita banyak ekspor seperti mungkin berikutnya kita bisa lihat. Ini produk Indonesia yang di Peru. Jadi yang sudah masuk di sini makanan dan minuman itu ada Indomie, ada nata de coco, Kopiko, biskuit dari Mayora, Danisa dan apa yang rasa kopi itu, terus gula kelapa, shortening, nada nanas kaleng yang dari Lampung itu, frozen seafood. Kemudian juga kita obat-obatan, kita dari Papros sama kontrasepsi juga ada. Kemudian PT Tunggal, kita juga mencetak uang untuk Peru ya. Terus kemudian tekstil jadi benang karena mereka punya unggul di dalam tekstil, mereka import lebih banyak benangnya. Tapi ada juga baju jadi, terus sepatu ya. Terus kemudian mobil, spare parts, radiator, air filters, baterai kendaraan, seatbelt dan yang lain-lain, kertas fotokopi, tisu toilet, mebel juga, furniture ada di sini mungkin 3 atau 4 perusahaan yang sudah mengimpor dari orang Peru sendiri, mereka sering ke Indonesia, mesin cuci, mesin fotokopi ya. Kalau handicraft saya lihat jarang ya, beda kalau Amerika, Eropa senang handicraft, kalau di sini ya mungkin ada tapi mungkin tidak terlalu banyak. Tapi mebel saya lihat di sini mebelnya kurang bagus, jadi mungkin merupakan suatu peluang. Kalau kopi tadi saya bilang kurang, tapi kopi yang sudah dimasukkan, dicelupkan seperti kopi luwak yang saset itu sudah masuk juga di sini. Jadi mungkin juga peluang. Nah, peluang ekspor Indonesia ke Peru ini ya tadi yang memang banyak gitu, mentega putih, gula kelapa, minyak sawit, santan kelapa penyedap rasa, juga rempah-rempah, alat kesehatan, produk kemasan berbahan plastik, kertas fotokopi, kertas toilet, mebel, spare part. Jadi yang tadi saya bilang karena sistem ekonominya itu monocrops, tapi mulai 2000 mereka mulai membuat industri kecil-kecilan. Jadi kalau kita suka jalan-jalan kita lihat memang banyak produk itu yang di Peru itu import semua. Import mungkin dari beberapa Amerika Latin, bisa kecil-kecil kue-kue itu juga bahan makanan, vetsin juga dari Jepang, terus bumbu-bumbu dari Thailand, ya, India dan sebagainya. Jadi karena sistem ekonominya sangat terbuka, jadi mereka selalu bisa mengimpor apa aja. Nah ini peluang dan tantangannya. Namun demikian kita tentu harus melihat apa tantangan dan peluang. Memang peluang tadi saya bilang daya beli tinggi, terus ekonominya stabil meskipun memang semua tergantung dari kebijakan strategis dari pimpinan yang berkuasa dia. Kemudian persyaratan administrasinya itu mudah dan jelas. Jadi tidak seperti kalau di Amerika, di Eropa itu kan sudah Schengen dan ada syarat-syarat yang tinggi, di sini masih tidak rendah, tapi kita tetap harus memperhatikan kualitas, namun masih lebih agak mudah lah ya. Dan meskipun tantangannya sekarang ini daya belinya agak turun gitu ya, terus kadang-kadang instabilitas politik namun tidak mengaruhi ekonomi gitu ya, terus kemudian rendahnya konektivitas antara kedua negara. Jadi karena jauh dan juga beda 12 jam waktunya, kemudian mindset pengusaha kita jauh, kita lebih suka ke Eropa dan Amerika, sama juga dengan orang Peru juga mereka Eropa dengan Amerika, jadi kurang dengan Asia, kecuali mungkin dengan Cina, Jepang, dan Korea. Tapi sekarang sejak 2018, apalagi mereka punya dengan Thailand, dengan beberapa ASEAN, nah kita itu memang tugas kita lah untuk supaya terus meningkatkan dan memperkenalkan produk-produk kita, dan para pengusaha juga harus mungkin tetap giat.
Dan tantangannya juga waktu pengiriman kargo itu 45 hari, dan mereka memang kadang-kadang tidak mengimpor dalam jumlah yang besar satu kargo, kadang-kadang ya kecil. Jadi suka saya dengar mereka misalnya pergi ke Cina, import banyak dari Cina, mereka memasukkan di dalam kargo itu barang-barang lainnya. Terus kemudian hambatan non tarif ya, ada tadi saya katakan mereka melindungi terutama untuk produk pertanian supaya melindungi produknya dan kekayaan hayati mereka. Ada label Ontagen itu untuk kadar gula dan sodium yang berlebihan. Orang Peru senang sekarang itu makanan-makanan yang sehat ya. Jadi mereka tidak suka memperhatikan kalau terlalu manis atau apa gitu. Dan juga hambatan tarif, ada pajak penjualannya, terus biaya masuknya itu 0, 6, dan 11%, jadi tergantung jenis produk, dan ada pajak konsumsi tambahan. Memang Indonesia sama Peru belum memiliki perjanjian perdagangan, meskipun sebenarnya sudah dari 2013 idenya ada, dan feasibility study-nya sudah dilakukan di 2017, namun sampai sekarang belum terwujud, karena ada perbedaannya pandangan, tapi produk Indonesia dikenakan ya antara 0, 6, atau 11% tergantung produk, jenis produknya. Kendalanya yaitu bahasa Spanyol ya, orang Peru tidak berbahasa Inggris, dan itulah yang menjadi salah satu kendala, semua harus ditulis dalam bahasa Spanyol. Sama sih sebenarnya produk Indonesia yang di Indonesia kan juga ditulis dalam bahasa Indonesia, tapi kami kalau untuk pertemuan kita bisa menjembatani dengan menyediakan teman-teman yang bisa bahasa Spanyol. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ekspor di Peru yaitu tadi, jadi harus ada untuk bahan makanan khususnya ya, makanan dan minuman itu ada memenuhi peraturan inspeksi sanitasi, registrasi makanan, dan regulasi kontrol yang dikelola oleh 2 badan pemerintah dari Dijen Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Peru. Nah, kemudian juga ada diregistrasi itu di Senasa ya, Badan Nasional Layanan Kesehatan, juga Kementerian Pertanian untuk makanan seafood. Nah, kalau proses registrasinya sih ya tidak terlalu sulit mungkin ya Bu Melisa ya, tapi harus memenuhi dokumen Certificate of Resale dan Use gitu ya. Dan juga sistem pembayarannya ya ada DP-nya dulu, setelah itu baru dilunasi kalau sudah barang dikirim. Berikutnya, nah ini kita bagaimana sih kita membantu para pengusaha Indonesia termasuk juga UKM, karena memang hampir semua tugas utama para diplomat atau perwakilan Indonesia di luar negeri adalah mempromosikan perdagangan dan meningkatkan investasi ya, meningkatkan turisme gitu. Nah, kita jadi mempromosikan itu, kita mengirim katalog, jadi kita mempunyai suka menerima katalog-katalog, atau ini kita bisa mengirimkan pada mitra di sini gitu. Jadi untuk itu kita bisa menerima katalog dari Bapak Ibu sekalian, kemudian juga dengan harganya kalau bisa, tapi tidak harus gitu ya. Terus kemudian sampel, kita juga punya ruang sampel yang display, itu kita taruh di situ. Itu yang kita lakukan di KBRI Lima. Lainnya, upaya promosinya itu, kita sedang membangun, sebenarnya kita punya, tapi kita lagi membangun yang lebih bagus lagi, yaitu website adalah sehingga nanti ada perusahaan Indonesia, di situ juga produknya apa saja, dan nanti kalau dari mitra Peru tertarik, mereka bisa masuk langsung dan berhubungan langsung. Mungkin gitu ya Bu Melisa ya, kita ke depannya gitu kan. Dan juga kalau ini yang kita sedang coba. Sementara ini kita sudah punya, hanya bisa dilihat apa aja, tapi masih hubungannya langsung manual. Namun demikian kita punya program B2B gitu. Jadi fungsi ekonominya itu Bu Melisa dengan
dengan staf lain, Pak Irwan, itu kita bekerja sama dengan dulu ke Kadin Peru, tapi sekarang dengan perusahaan lain. Kalau ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang siap ekspor, kita bisa menemukan dengan mitranya di sini. Mereka sudah beberapa membuat B2B meeting, namun demikian kita juga ikut pameran-pameran di sini. Cuma memang sejak 2020 pamerannya bentuknya virtual. Yang biasa dan sudah 10 tahun kita ikuti adalah pameran makanan dan minuman, yaitu Expo Alimentaria. Biasanya kita membuat booth yang kita yang bayarkan dan pengusaha tinggal berpartisipasi ya. Kita sediakan juga penerjemahnya. Tahun 2019 ada 13 perusahaan ya, termasuk Indofood, Mayora, terus Dua Kelinci dan lain-lain gitu ya. Jadi Rose Brand, dan dari hasil berpartisipasi produk Rose Brand ya, Rose Brand itu masuk untuk minyak ya, minyak nabati bisa terjual, dan juga produk Mayora juga jadi meningkat gitu ya, ada lebih. Dan kita juga ikut di Expo Tekstil, cuma memang baru 2 kali karena tahun lalu sudah tidak ada. Kemudian ada Peru Moda untuk garment, terus Expo Park, dan Cosmo Beauty yang tadinya kita sudah bayar namun mereka cancel. Ini adalah untuk pameran produk-produk kecantikan. Kita ingin juga karena bulu mata juga sudah masuk di sini, dan orang Peru yang perempuan tuh senang berdandan ya, termasuk. Terus kemudian via email dan pertemuan langsung, ya itu juga bisa dilakukan. Mungkin ini ya yang terakhir ya terakhir. Jadi kalau ada kontak ya, kontaknya itu ekonomi, itu ada di sini, dan bisa berhubungan langsung dengan Indonesia. Jadi mungkin itu ya, tapi mungkin dari tanya jawab nanti kita bisa lebih mendalami bagaimana sih masuk ke pasar Peru. Mungkin itu Pak Tintan dan Pak Roni. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dubes atas paparannya, dan luar biasa menarik ini karena Peru punya daya beli yang tinggi ya Bu ya. Jadi artinya ini peluang untuk kita bisa raih mungkin cukup lumayan besar ya. Tinggal nanti tadi seperti yang Ibu sampaikan, tantangan apa saja yang memang kita harus siap juga. Baik, mungkin dari Ibu Melisa sebagai pejabat fungsional di bidang ekonomi, monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, mungkin Bu Melisa ada menambahkan. Terima kasih Bu Dubes, terima kasih Pak Titan. Kalau dari saya saat ini tidak ada sih Pak, nanti mungkin kalau ditanya jawab memang ada dalam diskusi, apabila ada yang perlu kami sampaikan lagi secara lebih detail, nanti kami akan coba jawab Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dubes dan juga Ibu Melisa. Begitu ya buat teman-teman yang hadir malam ini. Alhamdulillah kita malam ini ada sekitar 90 peserta ya. Biasanya kita sampai full 100 ya, mudah-mudahan nanti bisa juga full karena kita batasi di 100. Dan di sini sudah hadir member-member dari Sekolah Ekspor dan juga para UKM juga serta pengusaha pebisnis lainnya yang join di malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat pencerahan dan juga tadi peluang-peluang yang memang bisa kita raih untuk bisa masuk ke pasar ekspor di Peru khususnya. Oke, karena sudah ada yang mengangkat tangan untuk bertanya, di sini ada Ibu Yasinta ya, member Sekolah Ekspor. Silakan Ibu di unmute pertanyaannya, boleh langsung. Selamat malam Ibu, selamat pagi ya di sana ya. Pagi, ya, selamat pagi, selamat malam Bu Yasinta. Ya, saya dari CV Aromas Mulia, saya eksporter non-food, memang produk saya deterjen, sabun, dan tisu.
Nah, bulan lalu itu memang ada buyer ya, potensial buyer lah. Itu minta saya untuk kirimkan deterjen. Nah, kemudian yang saya kirimkan ke sana itu memang produk saya, produk Unilever. Saya kirimkan Rinso dan produk-produk Rinso. Itu saya sempat berpikir gini, mengalami mungkin karena pertanyaan ke dalam diri saya atau keraguan, ini pakai Rinso kan labelnya Indonesia gitu kan, bahasanya Indonesia. Nah, itu bagaimana ya Bu? Tadi kan ada produk Mayora, produk kopi itu pakai bahasa apa Bu kalau di sana gitu. Nah, sekarang sih karena produknya baru nyampe hari Minggu kemarin, saya belum ada follow up lagi dari klien saya. Itu sih Bu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Ini langsung dijawab atau bagaimana Pak? Langsung jawab. Langsung jawab boleh Bu, langsung jawab saja Bu. Oke. Ya, produk Ibu deterjen sabun itu merupakan produk yang cukup potensial sih di sini ya. Jadi termasuk Peru dan Bolivia. Misalnya tahun 2019 kita bawa pengusaha 12 pengusaha Peru dan 12 atau 15 dan 10 Bolivia ya. Yang mereka tertarik itu adalah juga salah satunya adalah deterjen sabun. Jadi yang saya lihat pas di pasar-pasar di sini itu tidak hanya bahan makanan tapi deterjen itu juga selain dari yang dibuat di negara Amerika Latin, ada juga dari negara lain atau Cina itu memang seperti juga kue mari di sini juga masuk kan, kue mari masih ada tulisan Indonesianya lagi, kue mari apa Bu Melisa, kue mari gold ya, masih ada tulisan pakai susu apa masih, tapi ada label bahasa Spanyolnya itu yang harus dilakukan oleh pengusaha kita. Jadi ada label untuk mengenai komposisinya atau apa gitu, itu yang harus dilakukan. Jadi dan juga deterjen atau sabun itu bisa, misalnya yang pengusaha ada yang sudah dapat ya dari Bolivia ya. Jadi dengan brand Bolivia misalnya bisa juga, atau juga dengan nama Indonesia dari brand dari ini. Kalau misalnya pengalaman saya karena saya di Jerman gitu ya, atau di Eropa, biasanya mereka nggak mau dengan brand kita kan, atau mereka misalnya kopi mereka import tapi mereka mix gitu. Tapi kalau di Peru itu masih merupakan suatu kesempatan, masih dengan brand kita sendiri, hanya ada tulisannya dalam komposisinya. Kalau untuk makanan bahasa Spanyol gitu ya, juga mungkin itu tidak harus ditulis di dalam bahasa Spanyol ya, Bu Melisa ya. Saya lihat masih ada bahasa Inggrisnya, tapi ada stikernya ya, istilahnya stikernya bahasa Spanyol. Jadi itu makanya saya bilang agak lumayan pasar sini mungkin masih lebih mudah, tapi memang harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ini itu Bu, sudah menjawab. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya. Baik, terima kasih Bu Dubes atas jawabannya. Begitu ya Bu Yasinta ya. Mudah-mudahan Bu Yasinta bisa terus sukses ekspornya nih. Iya, oke. Ibu Melisa barangkali mau ada tambahan atau kita berikan lanjut ke pertanyaan lain? Boleh lanjut Pak. Silakan. Lanjut. Oke, tadi ada yang mau bertanya, Ibu Fitri ya. Silakan Ibu Fitri untuk di-unmute dulu. Silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak Titan. Selamat malam Ibu Kadubes 5 ya. Kadubes Peru. Iya, betul Ibu. Assalamualaikum. Salam. Ibu, tadi saya sambil mobile itu dengar presentasi boleh, Ibu. Sebentar, boleh sebentar. Ini saya kasih contoh ya. Ini mana ya? Ini kecap kita masuk ya. Kelihatan nggak ya? Ya kelihatan Bu, terhalang gitu background. Pakai virtual background. Iya, mungkin virtual backgroundnya di off dulu baru bisa. Backgroundnya. Bentar, maaf ya Ibu, sebentar ya, biar ketahuan. Ya. Kecap bangau ya. Ya. Ini cap bango ya, kelihatan ya.
Tapi ada stikernya. Ini dalam bahasa Spanyol. Jadi seperti ini Bu ya. Jadi kalau itu. Ya, mungkin Bu Fitri bisa dilihatkan juga produknya. Harus gimanain nanti. Iya, nanti ya. Oke, Ibu. Oke. Ya. Saya lihat dan dengar juga presentasi Ibu terkait dengan produk Indonesia yang sudah ada di Peru. Salah satunya adalah gula kelapa, Bu. Jadi saya juga sama UKM gula kelapa, Bu. Kemasannya sudah seperti ini. Kak, saya namain sugar coco. Ini dari gula kelapa, Bu. Ini kira-kira ada peluang nggak, Bu, ke sana? Kebetulan saya juga sugar coco ini. Saya ada 2 produk sih, Bu. Satu gula kelapa, satu itu gula aren, tapi sama-sama bentuknya powder, Bu. Saya juga sudah ada website, nanti kiranya Ibu bisa melirik, melihat-lihat di website itu kita sudah ada beberapa produk, saya namakan itu Palm Sugaren Indonesia, Bu. Jadi produk saya itu dari pohon palm gitu, Bu, suku palm. Jadi 2 produk Sugaren. Kalau Sugaren ini kemasannya seperti ini, Bu. Dia gula aren. Nah, bentuknya powder gini. Nah, itu kira-kira untuk peluang di sana gimana, Bu? Kebetulan ya mohon ini arahannya lah dari Ibu. Iya. Saya kira itu peluangnya bagus ya Bu Melisa, karena kita pernah pergi ke suatu provinsi. Jadi di sini kan mereka selain mengekspor barang sumber alamnya ya, misalnya sayur-sayuran, tapi mereka juga membuat misalnya cabai itu kemudian jadi bahan cabai jadi atau bahan makanan lah ya, bumbu-bumbu gitu ya, dan mereka diekspor ke Eropa karena orang Eropa kan makanannya kan selai atau apa macam-macam yang organik, dan mereka membutuhkan juga sugar coco gini yang gula. Kan ya pernah ada perusahaan waktu itu kita pernah kasih contoh untuk yang koko itu ya. Jadi sebenarnya itu juga punya peluang asal memang organik dan ada komposisinya mungkin tidak terlalu. Kita sudah organik, Bu. Kebetulan saya juga legalitasnya sudah cukup lengkap. Ada nutrition fact, kemudian ada saran penyajian, ingredient, ada expired date dan lain-lain. Iya, kami sih sebenarnya tidak menganaktirikan semua. Yang penting apalah siap support gitu ya. Terus juga kita kalau Ibu sudah punya website, terus kemudian silahkan mengirimkan kepada kami. Nanti Bu Melisa mencarikan mitranya. Nanti kita memasukkan B2B meeting begitu ya Bu Melisa ya. Kita kemarin itu mempertemukan dengan pengusaha teh, terus kemudian vanila. Jadi ya memang tergantung mereka, ada yang minat atau apa ya, tapi saya mendoakan mudah-mudahan. Mungkin ya. Mungkin itu ya jawabannya. Semoga ada peluang di sana ya Bu ya. Ya, kirim saja nanti. Terima kasih Bu. Ya. Baik Bu Fitri, terima kasih ya. Cukup ya Bu Fitri ya. Oke, baik, kita kasih kesempatan untuk penanya lainnya. Di sini sudah ada yang mau bertanya ya. Kayaknya ini ada Ilham Hanif. Boleh silakan perkenalkan dulu dari mana dan pertanyaannya. Baik, yang sebelumnya yang saya hormati, Yang Mulia Duta Besar Indonesia untuk Peru, dan juga terima kasih kepada Pak Titan. Perkenalkan, saya Ilham Hanif, saya dari Crofor Indonesia, bergerak di bidang pengolahan rempah-rempah, tanaman herbal, dan juga tumbuhan alam. Tadi sempat ada produk yang dicari oleh Peru, Bu, dari Indonesia itu rempah-rempah, Bu. Kebetulan saya dari Crofor Indonesia itu mengolah sekitar 75 jenis bubuk rempah-rempah, tanaman herbal, dan juga tumbuhan alam. Nah, itu persyaratan apa aja yang diperlukan untuk bisa masuk ke Peru, dan sekiranya step-step apa aja yang harus saya lakukan kalau misalkan untuk mencari buyer ke sana, dan bagaimana market size di sana gitu, Bu. Mungkin itu aja, Bu, yang saya pengen tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham. Boleh di-mute lagi ya. Iya.
Ya mungkin salah satu caranya kalau sudah ada brosurnya pertama bisa kirim ke kita, dan juga nanti Bu Melisa akan mencari buyernya gitu ya, mengadakan pertemuan, bisa juga melihat website kita, memasukkan produk Bapak gitu ya. Memang tahun ini kita juga ikut Expo Alimentaria ya Bu Melisa kan, jadi kita juga bisa memamerkan. Itu saja sih. Nanti kalau sudah bertemu ada apa, nanti syarat-syaratnya bisa diinikan ini. Tapi tadi saya bilang pertama ada labelnya dalam bahasa Spanyol, terus kemudian tidak mengandung yang sodium dan gula dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau rempah-rempah saya lihat di sini sih produk Thailand, ada santan kaleng, atau juga produk-produk yang punya India untuk bumbunya. Memang masih sedikit, tapi kita berupaya untuk menolong Bapak. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Bu Dubes. Ya, mungkin mohon izin Bu, Ibu Dubes mohon izin, Bapak Pak Titan, saya mungkin sedikit menambahkan saja terkait rempah-rempah tadi. Tadi memang yang disampaikan oleh Ibu Dubes, memang untuk rempah-rempah ini cukup potensial juga Pak. Tahun lalu itu saya ingat ada juga UMKM itu dari Surabaya kalau saya nggak salah. Jadi mereka mengumpulkan banyak produk, ada beberapa produk mereka kumpulkan jadi satu kontainer yang kemudian mereka ekspor ke Peru. Nah, kendalanya Pak, kalau yang lain-lain sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah waktu itu dan sampai sekarang masih bermasalah itu adalah pembayaran. Jadi waktu itu kami tidak terinfokan juga oleh teman-teman. Jadi kami tahu bahwa mereka waktu itu memang explore dan sepertinya sudah ada buyers, tapi tidak ada, waktu itu kami belum terinfokan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, baru kami tahu itu setelah ternyata produk itu dikirim. Jadi produknya dikirim ke sini, tapi kemudian pembayarannya macet Pak, karena mereka di situ kan kita jelaskan kan, ada 7 kontainer nih kata Pak Irwan tahun lalu. Jadi ada 7 kontainer yang dikirim, itu isinya semua rempah-rempah. Tapi sistem pembayarannya, tadi kalau Bapak Ibu lihat tadi di presentasi Ibu Dubes kan juga dijelaskan bahwa kita menyarankan sistem pembayarannya itu nanti seperti itu gitu. Karena kadang-kadang Pak sudah dikirim tapi nggak dibayar gitu sama orang Peru. Ya orang Peru tuh sama baik Pak, sama kayak orang Indonesia, tapi kan ada juga orang yang nggak jujur gitu ya. Nah jadi nanti kalau misalnya kedepannya memang nanti potensial dan bisa dijual, jadi kita tetap supaya bisa tetap berkomunikasi juga dengan KBRI 5 supaya nanti kalau ada masalah seperti ini kami juga bisa ini Pak bisa pantau gitu kan. Nah kalau potensi memang ada, nanti untuk prosesnya nanti akan sama, mungkin tadi sudah dijelaskan Ibu Dubes juga bahwa kami ada B2B meeting, nanti Bapak bisa sampaikan tuh misalnya produknya apa aja, katalog segala macam, tinggal dikirim nanti ke email kami gitu Pak. Terima kasih. Nah ini kalau yang perlu diperhatikan kalau Bapak lihat yang di sekarang itu memenuhi syarat-syarat sanitasi sih biasanya Pak. Jadi nanti detailnya juga bisa kami sampaikan via email kalau memang sudah ada ketemu dengan buyersnya. Nanti buyer juga akan ngasih tahu nih kalau misalnya yang harus dipenuhi apa aja gitu biasanya. Gitu. Itu Bu Dubes, terima kasih. Ya mungkin benar ya. Jadi memang di dalam ekspor impor, apalagi sekarang masa pandemi ya, penipuan tetap ada juga. Memang kita harus mengantisipasi, yaitu jadi mungkin barangnya jangan ini yang sekarang ini barangnya sudah dikirim, tapi dia belum terima uang sama sekali ya? Sudah Bu, tapi belum ya? Dilunasi. Belum lunasi, ya. Dan mungkin ada satu lagi Bu Dubes juga tadi kalau misalnya untuk rempah-rempah ini kan kalau cuma satu produk itu kan sedikit ya Pak, maksudnya biaya kirimnya jangan-jangan lebih mahal daripada harga produknya sendiri gitu. Jadi memang yang waktu itu dilakukan oleh teman-teman UMKM tersebut, mereka mengumpulkan semua beberapa, jadi ada berbagai macam jenis rempah-rempah, jadi dari beberapa supplier dikumpulkan di satu orang dan kemudian mereka jual bersama, yaitu di dalam 7 kontainer tadi gitu Pak. Jadi tidak terpisah, karena kalau terpisah biaya kirimnya itu cukup mahal memang kalau ke Peru, karena kan jauh ya Pak ya, dan juga memakan waktu cukup lama gitu. Iya. Dan itu juga mungkin keterbukaan dengan KBRI 5 perlu juga ya, sehingga
kalau ada apa-apa itu bisa kami bantu, karena memang seperti misalnya menjual obat PT Papros saja, perusahaan yang sangat besar sekali saja, itu pembayarannya itu malah oleh Kementerian Kesehatan di sini itu meskipun sudah barang sudah ada tapi belum tuntas ya, tapi karena mereka selalu berkomunikasi dengan kami, jadi kita pergi ke sana ke Kementerian Kesehatannya malah dengan saya sendiri untuk mempush mereka membayar dan mereka akhirnya juga membayar. Jadi mungkin perlu koordinasi dengan bidang ekonomi ya, jadi supaya kita bisa selalu mendampingi lah istilahnya gitu ya. Jadi selalu berkomunikasi dan minta saran-saran kita gitu. Ya, mungkin itu. Makasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Dubes dan Ibu Melisa. Jadi ini juga merupakan salah satu tugas kami di Sekolah Ekspor, selalu mengedukasi teman-teman yang ingin ekspor, terutama tadi terkait pembayaran, sistem pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, kami di Sekolah Ekspor tentunya kami juga berikan edukasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah kami dapat. Baik itu harus bagaimana menghadapi buyer dari misalnya dari Eropa, dari Afrika, dari mana, karena memang di setiap negara pasti ada saja ya, ada yang miss gitu. Nah, unsur-unsur kehati-hatian, teknik, cara negosiasi, dan lain sebagainya, tentunya kami di Skala Ekspor selalu memberikan edukasi itu agar meminimalisir resiko. Dan juga kami selalu menyarankan ketika memang ada hal-hal yang memang sudah di luar jangkauan, bisa memang sebelumnya itu berkomunikasi dengan pihak KBRI, artinya bisa menanyakan dulu apakah ini importirnya seperti apa gitu, kapasitas dan kapabilitasnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, begitu ya Bu Dubes? Iya, betul sekali Pak. Ya, baik. Oke, dan untuk tadi yang sudah bertanya, ya mohon nanti mungkin ini kami sudah info di kolom chat, email ekonomi, fungsi ekonomi di KBRI di 5 Peru ya, silakan nanti bisa dicatat. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Ibu Nina, silakan Ibu Nina. Selamat malam Pak Titan, Bu Dubes, dan Ibu Fungsi Ekonomi. Saya mau menanyakan terkait sosial media yang populer di sana, Bu. Terus kemudian seberapa populer Indonesia sebenarnya di sana, sama ada nggak jadwal virtual pameran virtual gitu kayak yang dilakukan di beberapa negara yang lain gitu. Ibu bergeraknya di bidang apa? Belum. Saya craft sih, Pak, Bu. Oke. Ya. Baik. Ibu, maaf tadi Ibu siapa Ibu? Bu Nina, Ibu Nina. Bu Nina, terima kasih atas pertanyaannya. Seberapa populer Indonesia di Peru? Mungkin tidak. Kalau saya bilang sangat populer, belum, tapi tidak populer juga tidak benar. Jadi yang populer tentu Bali ya, karena banyak orang Peru pergi ke Bali karena mereka senang surfing. Jadi orang Peru itu senang sekali berolahraga, selain sepak bola, mereka juga surfing karena pantai Pasifik ya. Jadi mereka tahu Bali cukup baik, bagus, dan mereka juga ke Mentawai atau Nias ya, hanya memang ke surfing. Tapi beberapa kita juga bekerja sama dengan blogger ya, itu yang juga pernah ke Lombok dan Bali dan di Yogyakarta ya, untuk memperkenalkan Indonesia. Salah satu itu tugasnya Pak Arvin, itu staf Pensosbud, adalah mempromosikan Indonesia. Jadi tentu dibandingkan dengan Eropa yang Belanda, Inggris, Prancis, Jerman sudah kenal Indonesia, Peru mungkin tidak banyak, tapi tetap sudah ada yang kenal. Jadi memang kita masih terus mempromosikan. Kita juga punya banyak lah. Kalau sosial media yang populer, ya di sini terutama memang bahasa kalau koran gitu ya,
cetak itu bahasa Inggris tidak ada, Spanyol, tapi kalau sosial media mungkin nanti Bu Melisa bisa mana yang populer atau Pak Arvin, tapi mereka banyak bergerak di bidang ini ya, sektor ini. Kalau pameran virtual itu kita tadi saya sebutkan di dalam mungkin di halaman berapa itu kita punya pameran-pameran yang untuk produk-produk ya, ada Peru Moda, ada tapi memang sejak pandemi mereka ada yang bentuknya virtual, jadi bisa diikuti. Ada sih beberapa ya. Sekarang bentuknya memang setelah 2020 virtual, jadi pameran produk makanan. Kemudian sayang kosmetik tidak jadi, tapi nanti tekstil juga ada. Sebenarnya yang untuk handicraft tuh di Peru Moda gitu. Itu promosi ya. Nah itu. Begitu Bu, mungkin atau Bu Melisa ada yang mau ditambahkan? Baik, Ibu Dubes, terima kasih. Mungkin sedikit Bu, tadi terkait sosial media yang populer. Jadi sebenarnya sosial media yang populer ini, kalau mau lebih spesifik ya Bu ya, sosial media itu apakah maksudnya yang biasa digunakan sama orang Peru, misalnya apakah Facebook, apakah Instagram. Jadi kalau orang Peru itu kebanyakan pakai Facebook Bu. Jadi dia tidak pakai, dia pakai Instagram tapi tidak banyak. Mostly semua orang itu punya Facebook. Instagram itu yang kedua. Nah kemudian apa misalnya akun-akun yang populer tergantung. Jadi kalau misalnya mau untuk belanja dan segala macam, itu mereka punya banyak akun online. Seperti misalnya ada Saga Palavea, kemudian ada Replay, kemudian ada Wesley, dan juga ada yang lain seperti Linio, seperti itu Bu. Itu kalau kayak di kita misalnya seperti Tokopedia, Shopee gitu. Nah, yang seperti itu. Jadi biasanya itu yang dipakai oleh orang Peru. Nah, kemudian untuk pameran virtual, tadi seperti yang disampaikan Ibu Dubes, kalau dari KBRI 5 sendiri tidak ada mengadakan pameran virtual. Tapi kita punya dari Kemlu, nanti di sini juga ada hadir dari Amerika 2, Ibu Dubes mohon izin, ada Ibu Eli. Jadi untuk pameran virtual ini kita tidak ada dari KBRI 5, tapi ada kegiatan yang namanya nanti Forum Bisnis Indonesia dan Latin Amerika. Itu di dalamnya nanti ada website yang bisa juga untuk menunjukkan produk-produk. Jadi dia bentuknya seperti produk showcase Bu. Jadi nanti misalnya Ibu mendaftar, Ibu masukkan produknya apa saja, itu akan ditunjukkan di situ, dan itu terbuka untuk umum untuk seluruh pengunjung kegiatan itu ataupun untuk pengunjung selama 1 tahun. Nah, itu yang diadakan. Kalau pameran yang lain virtual, kalau di Peru sendiri untuk tahun ini itu hanya ada 1 yang kami ikuti adalah Expolimentaria, itu di makanan dan minuman. Tapi kalau misalnya pameran yang offline itu juga cuma ada 1. Dia pameran di bidang pertahanan Bu. Jadi belum ada untuk bidang craft, itu belum ada untuk pameran virtual. Nanti kalau misalnya ada mungkin di tahun depan Bu, kalau sudah selesai pandemik sepertinya, karena tahun ini memang sangat terbatas untuk di Peru sendiri. Seperti itu Ibu Dubes dan Ibu Nina, terima kasih. Iya, saya memang tadi saya lupa ya. Jadi kita ada INALAC Indonesia Latin American Business Forum untuk area Amerika Latin dan Karibia. Jadi sejak 2 tahun yang lalu ya, 2019 itu kita Kemlu khususnya Dirjen Amerika Eropa mengadakan kegiatan ini dan memberikan peluang pada pengusaha untuk mempromosikan produknya, dan sudah punya digital platform ya yang perusahaan-perusahaan Indonesia bisa mempromosikan. Mungkin kalau ya saya kira itu. Baik, terima kasih Ibu Dubes dan Ibu Melisa. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Saudari Ari Hartini ya. Silakan di-unmute. Ari Hartini. Halo, selamat malam Pak. Ya, malam Pak. Ya, malam, lanjut Bu. Langsung saja Bu. Oke, malam Ibu Dubes. Oke, perkenalkan ya.
Kami dari Unique Bali Living, Ibu. Kami dari Bali. Jadi kami bergerak di bidang home decor. Mainly produk kami itu adalah lighting atau dekorasi rumah atau ruangan seperti lampu-lampu bedside ataupun lampu gantung, lampu standing seperti itu, Ibu. Tadi saya mendengar kalau untuk craft, sepertinya responnya sedikit kurang ya Ibu untuk di Peru 5. Kemudian furniture ada, tapi barang kami, produk kami penunjang furniture sebenarnya Ibu. Jadi kira-kira peluangnya untuk pasar Peru bagaimana ya Ibu? Terima kasih. Itu saja ya, oke. Sorry, maaf. Memang kalau pertama kendala itu penduduk Peru 32 juta dibandingkan kalau di Eropa kan rata-rata di atas 50 juta atau Amerika. Dan memang kalau orang Eropa atau Amerika senang handicraft ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan karena memang ada produk-produk aksesoris Indonesia yang sudah masuk sini dari Lombok, juga ada dari Bali mungkin ya. Karena saya pernah ke toko di sini namanya toko, dia ngambilnya namanya toko bunga gitu ya. Saya juga surprise isinya itu adalah beberapa furniture, beberapa pajangan, aksesoris, dan juga baju-baju pantai semua dari Bali gitu ya, bikini dan apa. Memang karena orang Peru sama dengan seperti Eropa ada 4 musim panas dan mereka senang memakai baju pantai, pergi ke pantai, terus kemudian juga mempunyai beberapa produk gitu ya. Silahkan saja sih Ibu kalau mempunyai brosur dan website atau apa dikirim ke kami, kita tentu akan bantu untuk mempromosikan gitu ya. Itu apalagi produknya bagus-bagus ya. Di sini ada 3 perusahaan Peru yang sering ke Indonesia, dia 6 bulan di sana mengambil barang-barang Indonesia. Apalagi ini bagus ya, jadi saya kira nanti silakan loh Bu, ini kan nanti Bu Melis bantu. Karena ini kan bukan handicraft ya, ini kan lampu ya, lampu-lampu. Saya kira mungkin itu. Suaranya nggak kelihatan kedengeran. Baik, oke, terima kasih Bu. Mungkin Bu Hari Hartini sudah cukup ya? Itu sudah kami bantu display websitenya. Bagus sekali ini. Ya, kayaknya masih di mute. Iya. Oke, Bu Ari Hartini, itu websitenya sudah kami bantu display. Ya mudah-mudahan nanti bisa di. Ya, terima kasih. Bagus Bu produknya. Iya, jadi saya sangat mengharapkan adanya bantuan dari pihak KBRI untuk bisa join di sana Bu. Misalnya ada pameran atau apa. Ya. Ini diekspor kemana? Bisa juga masuk di Inalak, itu juga website digital, nanti kita kasih kontak. Tapi bisa juga ke kami promosikan. Oke, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ari Hartini. Ya, ini produknya nanti. Dan ini nanti buat Bapak Ibu ya, tunggu dulu, jangan meninggalkan Zoom meeting ini karena kita akan juga informasikan output dari Zoom ini. Nanti ada kabar baik buat Bapak Ibu semua. Kita akan ada tindak lanjut tentunya, tidak hanya sekedar Zoom meeting, tapi nanti kita akan lanjut ke pameran, business matching, B2B, dan lain sebagainya. Jadi harap bersabar, nanti akan di-share ya. Oke, kita kasih kesempatan untuk satu penanya lagi. Silakan, dari tadi ini sudah ada yang mau bertanya, Pak Andi ya. Pak Andi, boleh di-unmute Pak Andi. Boleh dinyalakan videonya Pak, kameranya. Iya. Pak Andi, silakan Pak Andi. Iya, mohon maaf. Ya, mau tanya Bu tentang apa? Tadi kan disampaikan mungkin ada kemungkinan besar bahwa produk pertanian di Peru itu lebih baik gitu ya.
dari Indonesia gitu. Nah, saya dari PT Okur Sumatera bergerak di ekspor produk kelapa, turunan kelapa, cocoa fiber, cocoa peat, sama beberapa lidi ya, misalnya lidi sawit, miko, dan lidi kelapa. Saya minta gambaran untuk di Peru produk-produk turunan kelapa itu seperti apa gitu, apakah ada peluang untuk ke sana atau memang di sana sudah dari produksi sendirinya udah ada gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Jadi saya memang bilang bahwa Peru unggul di dalam produk pertanian karena itu ekspor utamanya selain pertambangan, produk pertanian. Tapi mereka hanya bahan mentah gitu. Jadi mereka jual alpukatnya, mereka jual anggur, asparagus dan lain-lainnya ya. Itu tidak seperti kita. Nah, keunggulan Indonesia adalah kita sudah menjadi barang industri ya, misalnya bukan ekspor kelapa tapi menjadi tadi saya bilang ada gula produk kelapa ya yang nah itu merupakan peluang mereka kadang belum bisa seperti itu, sampai biskuit aja juga mereka import dari berbagai macam Amerika Latin. Saya juga pernah ketemu misalnya semprotan baygon dari Indonesia juga ada gitu ya. Jadi yang produk merupakan peluang. Jadi Bapak silakan saja nanti mengirim ke bidang ekonomi gitu ya. Nah itu kan tadi jadi untuk kita promosikan. Mudah-mudahan ada peminat karena mereka misalnya juga mereka punya perkebunan yang sangat luas mengenai cabai, stroberi, dan mereka kadang-kadang menjadikan bumbu dan apa itu memerlukan bahan-bahan baku pencampur, misalnya seperti tadi gula aren dan sebagainya. Jadi untuk produk Bapak silakan saja kita berusaha untuk mempromosikan. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih ya Mas Andi, boleh di-mute lagi. Oke, selanjutnya tadi sudah ada yang mau bertanya dari Mas Arif. Silakan Mas Arif, boleh di-unmute. Mas Arif. Mas Arif, tadi ada yang siap. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, nama saya Arif dari Klaten. Ya. Mau nanya Bu, untuk lebih ke arah prospek lagi ya. Kebetulan di kami ini di Klaten ada area di kampung yang pengrajin tali makrame Bu, kalau pernah dengar. Mungkin Pak Titan bisa share screen untuk ininya, produknya. Sudah saya WA. Sama Ibu yang tadi Unik Bali ya. Nah ini apakah bisa masuk di tekstil Ibu? Atau di googling Pak? Maaf Pak. Tali apa namanya? Makrame Bu, jadi dari Arab untuk kerajinan di dinding. Bahan untuk apa? Ini. Mungkin Pak Roni bisa bantu share ya, udah saya kirim Pak Roni. Nah seperti ini Bu. Untuk kerajinan ya, bukan untuk baju ya? Bukan Bu, ini seperti tali katun ya, bahasa mudahnya. Jadi tidak mudah terbakar. Iya, ini minta saya kira juga nggak apa-apa. Pak Roni mungkin bisa cek WA, bisa di-share-nya Pak Arif. Nama produknya Edelmark ya? Atau contoh. Nah ini seperti ini Bu, yang sering dijadiin. Iya. Selain untuk handicraft, untuk apa aja itu penggunaannya? Ini tali katun ya banyak penggunaannya, tapi untuk saat ini 90% sih untuk kerajinan Bu. Karena katun kan bahan alam, tidak menggunakan campuran plastik ya. Iya.
Siap. Nanti minta direview. Sama kedua Bu, nih teman saya nitip pertanyaan untuk di masa COVID ini apakah ada permintaan madu asli. Ini kebetulan teman saya dari peternak di Sumatera ini Bu. Di daerah hutan akasia karpa itu produksi madunya sedang berlimpah untuk di peternakannya. Minta bantu nanti di review juga Bu ya untuk prospek di Peru gitu. Iya. Terima kasih Pak Titan dan Bu Dubes. Selamat malam. Terima kasih Pak Arif. Kalau itu nanti kita promosikan gitu ya mengenai potensi. Tadi saya bilang kalau di Peru itu kan dia tidak punya bahan-bahan yang manufacture ya, jadi banyak sekali mereka mengimport umumnya dari Cina gitu ya. Jadi kalau ini nanti kita bantu promosikan mengenai madu. Di sini juga banyak madu tapi saya kurang tahu. Kita promosikan saja begitu ya. Madu asli, siapa tahu mungkin ini kan. Ya begitu ya Pak ya. Kan kita punya juga kegiatan yang B2B meeting. Mudah-mudahan nanti Bu Melisa bisa mencarikan mitranya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk yang tadi sudah ini, satu lagi dari Laksana, boleh di-unmute, silakan. Laksana, dinyalakan kameranya dan boleh di-unmute. Siap, Pak. Siap, sudah. Ya lanjut Pak, langsung saja Pak. Ya lanjut Pak, langsung Pak, pertanyaannya Pak. Halo Pak, silakan Pak. Pak di-unmute dulu. Di-unmute silakan Pak. Assalamualaikum Bu Dubes yang terhormat. Salam. Di-unmute Pak. Ya kedengeran suaranya. Ya Ibu, saya selaku salah satu penggiat usaha UMKM Silakan Pak. Silakan Pak. Halo. Halo. Ya silakan Pak. Lanjut Pak. Maaf Pak, problem di mic-nya Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Bu Dubes yang terhormat. Saya pelaku salah satu penggiat usaha UMKM khususnya produk singkong dan keturunannya Bu. Selama ini saya masih mencari-cari pasar-pasar luar negeri yang berpotensi untuk saya tawarkan produk kami gitu Bu. Apakah Peru menerima makanan kecil, makanan ringan maksudnya, makanan ringan seperti keripik singkong seperti ini Bu, yang kami punya, dan produk-produk makanan ringan apa saja terutama yang diterima oleh negara Peru? Apakah singkong dan keturunannya juga diterima? Gitu aja Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keturunannya itu maksudnya apa aja ya Pak? Maksudnya tepung, singkong, kayak gitu Bu. Oh, oke. Terus maaf Bu, apakah persyaratannya, maksudnya persyaratannya apa saja gitu loh Bu? Terus apakah kalau sudah LP POM, apakah harus BP POM seperti itu Bu? Terima kasih. Oke. Peru sebenarnya memproduksi singkong ya. Makanya kami di sini orang Indonesia kalau tinggal di Peru itu tidak terlalu galau seperti dibandingkan kalau di Eropa, karena ada singkong, ada ubi, ada kelapa, semua yang hampir di Indonesia itu ada, dan mereka juga membuat makanan keripik singkong dan keripik ubi, keripik pisang, hampir semua, malah berondong semua ada gitu ya. Tetapi kalau Bapak mau mempromosikan produk singkong dan keturunannya, ada tepung singkong dan sebagainya, silahkan saja. Siapa tahu kan ada yang
minat, yang penting Bapak harus memenuhi syarat. Kalau BP POM dan sebagainya itu tidak belum internasional ya, jadi negara tidak mengkondisikan harus sudah ada BP POM dan sebagainya atau halal dan sebagainya lain kalau di Indonesia ya. Tapi mereka harus mengikuti peraturan mereka. Itu saja sih sebenarnya. Nanti ya kalau misalnya memang Bapak siap ekspor, terus adakan pertemuan, dibantu Bu Melisa, misalnya ada peminat, nanti kan mereka akan mengatakan ini harus syaratnya begini-begini gitu ya. Saya tidak menjanjikan, tapi nanti kita tetap saja bantu. Kalau tepung singkong di sini juga dipakai karena banyak orang namanya Peru itu kan juga keturunan, ada Cinanya, ada Jepangnya, dan tepung singkong kita juga pakai ya Indonesia untuk buat yang lain-lain juga. Makanya silahkan saja sih di ini kan, yang penting siap ekspor gitu. Insya Allah siap Bu. Oke, baik. Nanti Bu Melisa bisa. Ya, Bu, mungkin kalau boleh sedikit. Terus tadi Pak untuk singkongnya jenis apa ya Pak? Ada singkong ini nggak Pak? Singkong yang kuning, yang singkong mentega. Untuk saat ini kami pakai yang singkong roti Mbak. Oh, yang putih ya? Yang putih. Oh, iya. Kalau misalnya ada singkong, karena kalau singkong yang kuning di Peru kan nggak ada tuh Pak. Jadi sebenarnya cukup potensial juga gitu. Kalau memang ada, nanti kami ada beberapa yang memang mencari untuk singkong yang kuning gitu. Oke. Iya, karena Peru makanan utamanya singkong. Kalau di supermarket kita nggak ketemu singkong kan? Kalau di sini dijual singkong karena mereka makanannya digoreng singkong. Makanya saya bilang kalau singkong goreng, goreng gitu juga makan. Berarti keripik singkong bisa masuk ya Bu ya ke sana? Keripik singkong mereka juga punya di sini. Ya, jadi saya kira silakan saja nanti kita. Gimana Bu? Singkong kuning tadi maksudnya kata Mbak Melisa tadi kan. Itu Bu Melisa coba, mungkin ada yang cari untuk apa ya? Nanti bisa ini aja Pak, nanti bisa kita kontak pakai email aja Pak. Email, jadi ya? kalau ini Bapak bisa email saya Pak. Betul. Ya. Email sudah saya share di chat ya, mohon silakan Pak di mute lagi. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Baik. Ya, sama-sama. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menanyakan. Nah ini sebelum ini kita tidak terasa ya sudah 1,5 jam ya Bu. Waktu udah cukup lumayan malam. Nah mungkin Ibu Melisa mau menyampaikan terkait ke depan program yang dimiliki KBRI 5 di Peru khususnya, dan juga program kerjasama dengan kami dari pihak Sekolah Ekspor. Ya nanti buat teman-teman UKM atau pengusaha lainnya yang ingin masuk produknya khususnya ke wilayah Peru, nanti kita akan bantu dan jembatani. Silakan Bu. Tapi sebelumnya mungkin kalau Bu Melisa ada Ibu Eli dari Amerika Latin, bisa juga sih bicara dulu tentang Inalak mungkin. Boleh, Bu Eli silakan. Bu Eli ada nggak ya? Bu Eli yang ada sih tadi saya udah dititipkan juga informasi oleh Bu Eli Bu. Oh ya sudah, oke, sama Bu Melisa saja. Di sini. Siap. Boleh langsung ya Ibu Dubes? Ya silakan. Ya baik, mohon izin Ibu Dubes, terima kasih Pak Titan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi sempat disinggung banyak oleh Ibu Dubes juga. Jadi di KBRI 5, upaya KBRI 5 sendiri itu memang ada beberapa untuk mempromosikan. Yang pertama, dalam waktu terdekat ini itu adalah pameran Expo Alimentaria. Nah, pameran Expo Alimentaria ini itu kami sudah mendaftar, jadi kami sudah confirm akan ikut. Pameran Expo Alimentaria sebenarnya biasanya diadakan secara offline, Pak, pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena pandemi, sejak tahun lalu itu diadakan secara virtual. Nah, dan tahun ini itu akan diadakan secara virtual juga selama 10 hari.
Untuk pameran Expolimentaria ini nanti kami punya slot nanti di bawah daftar produk KBRI 5. Untuk daftar produk KBRI 5 itu kami juga bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman UMKM tadi yang sudah Ibu Dubes sampaikan juga kepada beberapa penanya, apabila ada produk yang memang mau dipromosikan nanti bisa didaftarkan mungkin melalui Pak Titan dan Pak Roni. Nanti bisa agar bisa dikurasi yang memang sudah siap ekspor, nanti kami akan masukkan untuk promosi di dalam pameran Expolimentaria. Jadi nanti akan didisplay dan akan ikut selama 10 hari. Jadi tapi kalau bisa maksimal ya 2 produk Pak, karena ini kita berbagi slot gitu, berbagi slot untuk banyak teman-teman yang lain juga UMKM. Jadi nanti kami sebenarnya bisa memasukkan sampai 100 produk di bawah KBRI 5. Tapi nanti kan bisa diberikan, kita sudah punya daftar yang ada di kami juga, nanti mungkin sama yang ditambah dari teman-teman dari sekolah ekspor, nanti bisa kami tambahkan juga, kami akan berikan 2 slot produk untuk masing-masing pengusaha, untuk masing-masing UMKM. Nah itu yang pertama Pak, nanti untuk lengkapnya nanti kami akan koordinasi juga dengan Pak Titan dan Pak Roni, nanti seperti apa pengaturannya supaya bisa didaftarkan ke kami. Kemudian yang kedua, untuk bisnis matching itu juga kami tadi karena Expolimentaria kan fokusnya memang kepada produk makanan dan minuman. Nah, jadi kalau misalnya ada produk-produk lain seperti tadi ada lampu, kemudian ada craft, handicraft, kemudian kalau misalnya nanti ke depannya seperti kayak deterjen dan lain-lain, ini kan produk-produk yang lain di luar makanan minuman, kami juga bisa upayakan untuk business matching Pak. Nah untuk business matching ini sendiri, ini kan kita jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu juga mungkin lebih tahu, kalau namanya bisnis kan ya pasti kalau pembelinya tertarik ya baru kita bisa jual gitu kan. Kalau pembelinya nggak tertarik mau kita kirim berapa kali pun ya tetap nggak bisa gitu Pak. Nah jadi biasanya yang kami lakukan nanti kami akan menerima daftar dari nanti mungkin melalui Pak Titan juga, melalui teman-teman di sekolah ekspor, daftarnya siapa saja nih yang mau untuk business matching, siapa yang sudah siap ekspor Pak ya, sudah siap ekspor. Maksudnya siap ekspor di sini sudah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan baik itu dari Indonesia dan juga dari Peru, seperti tadi pemenuhan sertifikat BPOM atau dari Kementerian Kesehatan, kemudian nanti untuk pengirimannya dan segala macam itu sudah memiliki informasi yang jelas seperti itu Pak. Nah, nanti dari list tersebut kami akan coba kurasi dan kami juga akan kirimkan kepada potensial buyer. Apabila ada yang mendapatkan respon, nanti akan kami atur untuk business matching. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga tadi juga untuk informasi dari Amerika 2. Jadi tadi sempat disinggung juga oleh Bu Dubes mengenai platform INALAK. Indonesia Latin America Business Forum. Jadi forum bisnis ini memang khusus untuk pebisnis dari kawasan Amerika Latin dan Indonesia. Nah, di dalam INALAK itu nanti akan ada yang namanya product showcase Pak. Kalau Bapak masuk, kalau boleh Pak ini karena Bapak udah share nanti enter, Bapak enter kan. Nah, di bagian kanan itu nanti ada registrasi Pak. Nah, di registrasi itu nanti silahkan teman-teman UMKM mendaftar untuk menjadi exhibitor. Menjadi exhibitor artinya nanti produk yang ingin disampaikan itu bisa dimasukkan ke dalam product showcase ini. Nah, tapi untuk pendaftaran itu sendiri itu tidak serta-merta langsung disetujui Pak. Ini untuk diketahui dan dipahami juga oleh Bapak dan Ibu dari Sekolah Ekspor. Jadi nanti ada tim dari Kementerian Luar Negeri, Direktorat Amerika 2, mereka akan menerima data dan mereka akan mengkurasi lagi data tersebut apakah bisa untuk dimasukkan ke dalam website. Tujuannya apa? Karena kita tidak mau memiliki data yang sangat banyak, yang sangat masif,
tetapi nanti ke depannya ternyata setelah ada pembeli ternyata tidak bisa diekspor, ternyata tidak bisa ini, tidak bisa itu gitu Pak. Nah, jadi kita juga menghindari seperti ini supaya semua user baik itu dari Indonesia maupun dari kawasan Amerika Latin itu mereka semua senang gitu dengan website ini. Seperti itu Pak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, saya juga akan sampaikan di chat, bisa disampaikan kepada Direktorat Amerika 2 khusus untuk kegiatan Indonesia dan Latin Amerika Business Forum ini. Jadi website ini nanti dia berfungsi selama 1 tahun terus-menerus Pak. Jadi dia tidak hanya berfungsi waktu kegiatan berjalan, tetapi selama 1 tahun itu secara terus-menerus dia akan terus berjalan dan bisa terus diakses seperti itu. Ini Pak, situ saya sudah sampaikan itu email dari Direktorat Amerika 2 ditamselkar@kemlu.go.id. Nanti kalau ada pertanyaan terkait Inalak boleh dikirimkan ke mereka. Itu saja Pak, Ibu Dubes, mohon izin itu saja dari kami 3 hal utama yang nanti rencana ke depannya seperti apa. Apabila ada pertanyaan dan ada hal lain yang ingin disampaikan, kami bisa dikontak. Tadi juga sudah kami sampaikan melalui email kami embahadaindonesia.pe. Kemudian untuk website yang tadi kami masukkan di situ embahadaindonesia.pe, website ini sebenarnya yang lama Pak. Sekarang kami sedang mengerjakan website baru. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kami juga akan undang lagi, mungkin Ibu Dubes ya, kita akan undang juga Bapak Ibu Sekolah Ekspor supaya lebih mengenal lagi. Nanti di dalam website yang baru, Ibu Dubes mohon izin, kalau boleh nanti kami di dalam website baru, itu sebenarnya tujuan utamanya adalah pelayanan publik. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa meminta data untuk misalnya produk apa yang sudah diekspor ke Peru, produk apa misalnya yang paling banyak diekspor, kemudian eksportirnya siapa, importirnya siapa ke Peru dan Bolivia, atau dari Peru dan Bolivia ke Indonesia, itu semua bisa diminta. Kalau sudah ada spesifik perusahaannya apa, misalnya saya mau perusahaan di bidang ini, saya mau minta kontaknya, itu juga nanti bisa diakses melalui website yang sedang kami siapkan. Seperti itu sih, Pak. Seperti itu, Ibu Dubes, terima kasih banyak, Pak Titan juga, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Melisa dan juga Ibu Dubes, karena waktu juga tidak terasa sudah hampir 2 jam, jadi mungkin beberapa saat lagi kita akan akhiri. Hanya saja kami mau mereview bahwa ini kami menyambut baik dan sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Dubes, juga Ibu Melisa, dan juga tadi mungkin Ibu Elis ya dari Inalak yang mungkin tidak bisa join. Tetapi kami menyambut baik dan siap membantu untuk bekerja sama menjembatani para pengusaha Indonesia dan juga UMKM tadi yang ingin berpartisipasi baik melalui tadi pameran virtual dan juga business matching. Nanti kami akan bantu untuk kurasi sehingga tadi akan memiliki sebuah potensi UKM mana saja atau produk mana saja yang memang siap dan layak untuk ekspor ke Peru tentunya. Seperti itu ya Bu Melisa. Ya, oke, buat Bapak Ibu sekalian, kami juga ada beberapa grup dan sudah di-share di WhatsApp. Nanti info selanjutnya kami juga akan sampaikan di grup WhatsApp. Dan sebagai tambahan, program kami Sekolah Ekspor dalam waktu dekat, nanti akhir bulan ini kami akan ada kelas di Kota Surabaya. Kemudian untuk besok kami insya Allah akan juga ada Zoom meeting dengan KBRI Kazakhstan. Selanjutnya mungkin dengan Oman dan juga Pakistan. Jadi kami paralel terus melakukan komunikasi dengan beberapa KBRI untuk hal-hal semacam ini sehingga lebih membuka lagi peluang potensi ekspor seperti yang digalakkan oleh Bapak Presiden kita untuk meningkatkan ekspor-ekspor produk Indonesia.
Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, dan juga ya lanjut silakan Bu Melisa. Mohon izin Pak, mungkin ini saya baru lihat Ibu Eli sudah bergabung dengan kita. Mungkin Ibu Eli kalau ada yang mau disampaikan, boleh Bu Eli, boleh. silakan Bu Eli, silakan boleh di unmute Bu Eli. Lanjut Bu. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat pagi untuk Ibu Dubes dan teman-teman dari KBRI 5. Kedengaran enggak ya suara saya ya? Dengaran Bu, lanjut Bu. Mohon maaf baru bisa bergabung. Terima kasih atas kesempatannya Bapak, Ibu, Bapak dan Ibu. Dari penjelasan tadi Ibu Melisa sepertinya sudah cukup komplit. Jadi ini memang sejak 2019, sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Dubes sejak 2019, tapi sejak 2020 kami mencoba untuk mengembangkan karena kendala pandemi, lalu kita mencoba untuk mengembangkan menjadi dalam platform digital. Jadi platform digital ini ketika sudah terdaftar, sudah memiliki showcase dalam website, jadi pengusaha dapat mengontak langsung, melakukan chat, ataupun membuat appointment. Jadi ada juga opsi untuk appointment di situ. Jadi dapat mengontak langsung para pengusaha dan melihat produk para pengusaha. Lalu ada appointment pertemuan, baik itu yang kita selenggarakan ada pertemuan bisnis di bulan Oktober nanti ataupun di luar dari pertemuan, karena sebagaimana tadi dijelaskan website ini gratis 24x7 dan berlangsung terus selama 365 hari seperti itu. Jadi memang diharapkan tetap berkelanjutan seperti itu, karena tujuan utamanya adalah untuk menjembatani pertemuan antara para pengusaha di Amerika Latin dan para pengusaha di Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui, kita ada perbedaan waktu ya cukup banyak, 12 jam. Jadi kalau mau ketemu sepertinya susah. Nah, diharapkan melalui platform ini kita bisa mempertemukan para pengusaha di Indonesia dengan para pengusaha di Amerika Latin. Nah, ini ada Inalak dan kami juga tahun ini sedang dalam proses pengembangan kembali website ini. Itu sebabnya ini sudah ada INASE untuk wilayah Eropa, Eropa Timur, dan nanti rencananya sekitar bulan September kita akan coba launching komplit Amerika dan Eropa seperti itu. Jadi data di sini juga akan dimigrasi menjadi INA Access seperti itu. Tapi itu masih dalam proses pengembangan. Untuk saat ini kita masih pakai yang ini. Nanti secara otomatis para pengusaha yang sudah terdaftar di sini akan masuk juga ke INA Access seperti itu. Itu aja informasi tambahan sedikit tadi dari saya. Selebihnya sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Ibu Melisa. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eli ya sudah menyempatkan bergabung bersama kami ya. Ini informasinya bermanfaat sekali, dan buat teman-teman nanti ini bisa langsung coba ya di website Inalak tadi. Baik, mungkin ada closing statement dari Ibu Dubes atau Ibu Melisa. Ibu Dubes Pak, silakan. Masih mute Ibu Dubes. Silakan. Terima kasih Pak Titan Saktian dengan Pak Roni Arifulbila, Bapak Ibu sekalian, atas pertemuan yang bermanfaat ini. Kami senang sekali memberikan paparan mengenai Peru, peluang ekspor di Peru, dan tentu saja kita tidak berhenti di sini. Kami terbuka untuk tindak lanjut dari hasil pertemuan ini, dan Ibu Melisa dengan staf di bidang ekonomi siap membantu baik dalam pameran-pameran yang virtual dan juga dengan B2B atau one-on-one meeting.
Yang penting Bapak Ibu siap siap ekspor dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi baik dari syarat Indonesia maupun nanti dari syarat Peru tentu kita akan memberikan. Itu saja sih, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses karena memang tugas perwakilan adalah mempromosikan, meningkatkan perdagangan maupun investasi. Semoga sukses mulai dari website kami dan juga mungkin bisa menggunakan website Inalab. Ya sukses untuk semua dan juga untuk sekolah ekspor di bawah Pak Titan dan Pak Roni. Itu saja, terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa pakai masker. Untuk di sini tidak pakai masker ya. Ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dubes, Ibu Estela dan Ibu Melisa, juga Ibu Eli. Kita tutup saja karena di sini sudah pukul 21.47, mungkin banyak juga yang sudah agak lelah gitu ya. Dan ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa bagi kami, satu kegembiraan dan juga memang ini tugas kami untuk terus memberikan edukasi kepada teman-teman agar bisa lebih meningkatkan lagi terutama untuk ekspornya. Sampai bertemu kembali mungkin di acara berikutnya atau juga nanti kita akan lanjut lagi dengan Ibu Melisa ya untuk output dan implementasi dari pertemuan ini. Pak Roni, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita close? Cukup ya? Baik, untuk Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini dan tetap semangat, salam sehat dan salam ekspor.